Ya, shalom, apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tetap sehat, tetap sukacita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akui bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami sampai hari ini, sekalipun kami beribadah live streaming. Terima kasih Bapa, kami datang dalam hadirat-Mu, menaikkan rasa syukur kami atas setiap berkat, atas setiap pemeliharaan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Kami boleh melihat betapa dahsyatnya Engkau, betapa luar biasanya Engkau Tuhan, menyertai dan memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bila hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini, bahkan hadirat-Mu Tuhan memenuhi Bapak Ibu Saudara yang sedang berada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah live streaming ini. Kiranya urapan kuasa-Mu melingkupi mereka, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tidak dengan tangan hamba kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang hidup, sebagai korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semua
yang terbaik hanya bagimu segalanya, yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu segalanya, segalanya kami punya semua yang kau Tuhan miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahan, kan ku bawa persembahan, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami lewat pujian kami. Saatnya kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan, bersorak-sorai bersuka cita. Bapak Ibu saudara yang berada di rumah, mari sama-sama kita bersuka cita bagi kemuliaan Tuhan ketika Roh Allah ada pada hidup kita. Dan kami akan bersorak-sorai, kami akan bernyanyi, kami akan bergirang, berglori bagi nama Tuhan. Yang siap bernyanyi sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semuanya Bapak Ibu saudara yang berada di rumah, mari kita sama-sama menari untuk Tuhan. Haleluya. Sekalipun ada dalam tantangan persoalan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, Raja kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang berada di rumah, saya mengajak kita untuk membuka hati kita selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita
kekuatan untuk kita dapat kuat dalam menjalani hari-hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang sungguh indah, Engkau Tuhan yang kami cintai, kami tinggikan, kami agungkan selamanya Tuhan. Untuk itu tidak ada alasan untuk kami itu memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, ku agungkan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya.
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali katakan aku, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, Jemaat GPI Living Bread. Kita mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk kembali beribadah. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, di tengah-tengah pandemi, walaupun kita harus beribadah secara online, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Saya berterima kasih kepada Pastor Asaf dan seluruh tim penggembalaan yang telah memberikan kepercayaan mimbar ini untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Dan tema bulan ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah-tengah kita hari ini, yaitu sukacita. Sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama memasuki gerbang-Mu, memasuki hadirat-Mu yang kudus. Tiba saatnya kami belajar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Engkau yang mewahyukan secara khusus dan spesifik kepada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga kami dibangun, kami dikuatkan, dan kami semakin mengerti akan rencana-Mu, akan kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap jadi pelaku firman, katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama sekarang buka di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai yang ke-24. Dalam sebuah perikop yang berkata, hidup menurut daging atau roh. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian,
kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kalau bulan ini kita berbicara tentang buah roh, rasa yang kedua, yaitu sukacita, maka sebelum masuk ke dalam sukacita atau buah roh, kita terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh. Saudaraku, tanpa kita hidup oleh roh, maka buah roh itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kita perlu mengerti dulu apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh itu. Hidup oleh roh, firman Tuhan katakan, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Otomatis hidup oleh roh berarti tidak menuruti keinginan daging. Kita melihat judul dari perikop ini adalah kontras. Hidup menurut daging atau roh. Jadi kalau kita hidup menurut roh, berarti kita tidak menuruti daging. Nah, seringkali kenapa buah roh tidak dapat muncul dalam kehidupan kita? Karena kita masih hidup menurut daging. Saudaraku, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata. Disebutkan banyak sekali. Mulai dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Bahkan di ayat yang ke-21 disebutkan, dan sebagainya. Banyak banget keinginan daging. Sedangkan buah roh hanya 9 rasa. Di sini kita melihat dunia berusaha membawa kita untuk mengikuti keinginannya dengan berbagai macam cara. Bukankah itu yang terjadi hari ini? Dunia berusaha menawarkan berbagai macam cara. Sedangkan kalau kita hidup di dalam roh, tidak banyak. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu salah satunya. Hanya ada 9 rasa. Tapi dunia menawarkan begitu banyak hal yang membuat kita berpaling dari roh. Nah, manusia diciptakan dengan kehendak bebas atau free will dari awal. Jadi Tuhan memberikan kepada manusia pilihan. Dan hari ini pun, saudaraku, engkau dan aku, kita diberikan pilihan yang sama. Apakah kita mau hidup menurut roh atau kita hidup menurut daging? Sama. Saya ingat pada waktu kita sekolah, waktu saya dulu masih sekolah, paling senang kalau kita berhadapan dengan soal-soal ujian atau soal tes yang namanya multiple choice. Multiple choice, A, B, C, D. Wah, belajarnya jadi agak enak ini. Karena kita tinggal pilih kalau enggak A, B, C, D. Tetapi dalam kehidupan manusia, hal yang berhubungan dengan kekekalan, hanya ada 2 pilihan. Tidak ada banyak pilihan. Hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Disinilah kita harus memilih. Sekali lagi, hidup menurut roh itu pilihan. Tidak otomatis. Amin Bapak Ibu. Kalau kita hidup menurut roh, berarti kita harus memutuskan untuk hidup dipimpin oleh roh. Itu adalah keputusan. Sedangkan buah roh itu bukan keputusan. Buah roh itu adalah akibat dari kita hidup menurut roh.
Nah, disinilah banyak orang Kristen frustasi. Karena orang Kristen berusaha menjadikan buah roh itu sebagai sesuatu keputusan. Salah. Buah roh bukan keputusan. Buah roh itu adalah akibat. Banyak orang frustasi, putus asa. Kenapa aku nggak bisa menjadi orang yang sabar? Kenapa tidak ada damai sejahtera? Kenapa tidak ada sukacita? Kenapa tidak ada kasih? Semua orang bertanya kenapa? Dan mulai berusaha dengan segenap tenaga, dengan kekuatan, dengan pengalaman, pengetahuan, bahkan dengan jabatan. Tetapi hal itu tidak pernah berhasil. Kita harus kembali kepada pemahaman yang benar bahwa buah roh itu kita tidak bisa melakukan itu. Buah roh itu adalah akibat atau buah roh itu adalah hasil dari sebuah keputusan, yaitu hidup menurut roh. Nah, mungkin hari ini kita bertanya, sampai di sini kita bertanya, Pak, itu abstrak sekali apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh? Apakah saya belum hidup oleh roh? Apakah selama ini saya belum hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Saya rajin ke gereja, saya rajin komsel, saya rajin baca Alkitab, dan lain sebagainya. Saya senang kalau Anda bertanya, dalam hati mungkin, tetapi saya mau jawab, hidup oleh roh bukan berarti kita melakukan segala liturgi, melakukan segala kegiatan yang bersifat agamawi. Hidup dipimpin oleh roh berarti benar-benar kita minta dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap kita bangun, setiap saat kita berdoa, Roh Kudus pimpin aku. Dan saat kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus menghidupi standar kebenaran firman. Artinya ada standar yang menjadi acuan saat kita hidup dipimpin oleh roh. Contohnya, kalau kita berbicara standar mengampuni, maka kita melihat dalam Matius 6, 14-15, firman Tuhan berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu berbicara firman Tuhan. Standar yang jelas bagaimana kita harus mengampuni orang, dan bagaimana jika kita tidak mengampuni orang, Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Sudahkah dalam hidup kita mengampuni orang lain? Mungkin itu orang-orang yang ada di dekat kita, orang di kantor pekerjaan kita, mungkin juga orang yang ada dalam pelayanan. Apakah kita sudah menghidupi standar firman Tuhan? Jika kita belum menghidupi standar firman Tuhan, kita tidak akan pernah menghasilkan buah roh. Bagaimana dengan standar kecukupan? Saat dunia menawarkan segala macam hal yang menarik, firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 8 berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Apakah kita menghidupi standar kecukupan yang datang dari Tuhan? Contoh yang lain, standar bersyukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bayangkan, hari ini seringkali kita mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apakah kehendak-Mu dalam hidupku? Tuhan, apa yang Kau kehendaki Tuhan, aku mau melakukannya. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah. Maka itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu, di dalam Kristus Yesus. Nah, hidup dipimpin oleh roh sekali lagi berarti adalah hidup yang secara literal, secara terbuka, mendeklarasikan bahwa kita mau dipimpin oleh roh. Perhatikan, saudaraku, dalam doa-doa kita, apakah kita masih berseru, pimpin aku Roh Kudus? Ada lagunya, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti langkah-Mu. Saudaraku, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Nyatakan itu. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan bahwa kita perlu Tuhan. Dan saat kita sudah melakukan itu, yang kedua, kita harus berada dalam standar kebenaran firman Tuhan. Itu hal yang pertama yang saya hendak sampaikan kepada setiap kekasih-kekasih saya di GPI Living Bread, bahwa buah roh bukan suatu target, buah roh adalah suatu hasil. Amin. Buah dihasilkan oleh pohon, pohon dihasilkan oleh benih. Buah tergantung dari benihnya. Kalau benihnya adalah firman kebenaran, maka buahnya pun adalah buah roh kebenaran. Amin. Dan yang kedua, saya akan berbicara tentang apa yang menjadi tema bulan kita. Tema bulan ini yaitu sukacita. Sukacita, joy, kara. Pastor Asaf dan Penatua Esther menyebutkan bahwa sukacita itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Sukacita itu adalah karya Roh Kudus yang adikodrati, yang supranatural, yang sifatnya tidak tergantung dari luar, keadaan di luar kita. Ya, saya setuju, luar biasa. Tapi satu hal yang saya mau juga tambahkan, bahwa sukacita dapat muncul saat kita menyadari panggilan kita atau calling kita di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, buah roh adalah hasil, akibat dari hidup menurut roh. Dan sukacita bukan berarti orang percaya, orang Kristen yang punya buah roh sukacita hidupnya selalu penuh dengan ketawi. Belum tentu loh Bapak Ibu. Hidup sukacita itu bukan berarti kita selalu senang. Perhatikan, dalam Matius 16 ayat 24, firman Tuhan berkata seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya bayangkan saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus memikul salib, dia berkata, pada waktu dia memikul salib di jalan Via Dolorosa, saya membayangkan satu penderitaan yang berat. Setelah dia disesah, tubuhnya hancur, dia harus memikul salib, tertatih-tatih, memikul kayu yang kasar dan berat itu. Saya membayangkan, apakah Tuhan Yesus tersenyum? Apakah Tuhan Yesus ketawa-ketawa? Apakah Tuhan Yesus tampangnya masih cool? Saya rasa Tuhan Yesus pun menderita. Tuhan Yesus mengalami kesakitan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengalami satu penderitaan fisik yang tidak terbayangkan. Tetapi satu hal, Tuhan Yesus merasakan sukacita. Walaupun secara badaniah, secara jasmaniah dia menderita. Bahkan tidak ada senyum atau ketawa mungkin yang keluar dari raut muka Tuhan Yesus saat itu. Tetapi hatinya full of joy. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus bersukacita? Karena dia tahu sebentar lagi di atas kayu salib dia akan mengakhiri, akan accomplish, akan menyelesaikan misinya. Merupakan bukti pernyataan kasih Allah kepada dunia ini. Pada di atas kayu salib sebentar lagi akan terjadi exchange, ada pertukaran dari manusia yang tadinya binasa, manusia yang harusnya binasa, harusnya masuk ke dalam api kekal, menjadi masuk pada hidup kekal bersama dengan Tuhan melalui karya Kristus di atas kayu salib, di atas penderitaannya. Bayangkan Bapak Ibu, dia adalah pribadi yang agung,
Dia tidak hanya berkata, kalau engkau mau menjadi muridku, engkau harus pikul salib. Tetapi dia sendiri juga memikul salib. Dan dia merasakan penderitaan itu. Bapak Ibu, kita melihat hari ini mungkin sebagian dari kita juga mengalami penderitaan yang sama dengan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saat kita mengiring Tuhan, mungkin kita harus memikul salib. Kita tidak bisa lari. Di tengah-tengah, contohnya di tengah-tengah pandemi ini yang berkepanjangan, yang tidak tahu kapan akan berakhir, yang berdampak sangat luar biasa. Sektor ekonomi, sektor kesehatan. Bapak Ibu, mungkin kita juga mengalami yang namanya penderitaan. Mungkin kita juga tidak bisa ketawa-ketawa, mungkin kita tidak bisa tersenyum. Tapi satu hal, hati kita, apa yang ada di dalam kita, harus penuh dengan sukacita. Amin. Harus melimpah dengan joy. Bukan karena keadaan yang ada di luar kita, tetapi karena kita menyadari apa yang menjadi panggilan kita. Matius 16 ayat 24, tadi saya sudah baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Itu calling kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan saat kita tahu ada penderitaan, kita tahu untuk mengikut Tuhan kita harus bayar harga. Melayani Tuhan kita harus bayar harga. Kita tahu semua adalah panggilan kita, maka kita bersuka cita. Minggu-minggu sebelumnya, Pastor Asaf juga sudah menjelaskan dengan Penatua Esther bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Wow, sementara. Berapa lama sih kita bisa menderita? 100 tahun mungkin, 120 tahun? Itu panjang sekali. Tetapi kekekalan yang menanti kita itu luar biasa. Kekekalan yang menanti kita tidak terbatas. Bukan 120 tahun, bukan 120 juta tahun, bukan 120 miliar tahun, bukan 120 triliun tahun. Selamanya. Kalau kita melihat seperti itu, maka kita bisa melihat, wah, ternyata panggilanku, callingku sebagai murid Tuhan itu tergenapi. Sukacita enggak saudara? Amin. Sukacita? Yes. Itu yang harus menjadi spirit kita, menjadi kekuatan kita. Sukacita. Nah, Rasul Paulus, rasul besar yang menulis hampir sepertiga dari Alkitab, Perjanjian Baru. Dia menulis sebagian besar surat Perjanjian Baru. Dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah pertanyaannya, pada waktu Rasul Paulus mengatakan hal ini, dia ada di mana? Dia sedang ada di dalam penjara. Seringkali kita mendengar cerita dalam Kisah Para Rasul 16, pasal 16, di mana Paulus dan Silas dan kepala penjara. Pada waktu itu Paulus dan Silas juga masuk penjara. Di awal di Kisah Para Rasul. Dan saat dia masuk penjara, di tengah malam dia mengucap syukur dan terjadi mujizat. Bang! Terjadi gempa bumi. Belenggunya terbuka. Pintu penjara terbuka. Dan mujizat terjadi. Melalui peristiwa itu. Seringkali menjadi acuan bahwa kita harus terus bersuka cita. Karena apa? Paulus mengalami mujizat ketika dia memuji Tuhan, ketika dia tetap menjaga sukacitanya. Tetapi sadarkah saudara, di Filipi 4 ayat 4, pada saat Rasul Paulus di penjara, juga ada di dalam penjara, dia memutuskan untuk bersukacita. Walaupun, sekali lagi saya katakan, walaupun keadaannya tidak berubah. Walaupun tidak ada gempa bumi lagi, walaupun belenggunya tidak terlepas,
Walaupun pintu penjara tidak terbuka, dia tetap berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Dikatakan sampai 2 kali, berarti sesuatu yang sangat penting, sangat esensi. Karena apa? Karena Rasul Paulus tahu panggilannya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita orang-orang percaya yang hari-hari ini menghadapi tantangan, baik dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam relationship. Kita tahu bahwa kita sedang menjawab panggilan Tuhan untuk menyangkal diri, untuk pikul salib, dan kita semakin dekat dengan tujuan kita, yaitu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Siap menjawab panggilan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Dalam Mazmur 73:26 ada sebuah lagu yang indah yang berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Lagu ini sungguh indah. Lagu ini begitu dalam maknanya. Setiap kali saya menyanyikan lagu ini saya dikuatkan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun kita kehilangan segala-galanya, asal kita tidak kehilangan Tuhan yang menjadi bagian kita, Allah, Tuhan Yesus, itu cukup. Karena kita hanya kehilangan apa yang ada di dunia ini. Kita tidak pernah kehilangan bagian kita di kekekalan. Mari saudara, pesan saya kembali mengingat panggilan kita sebagai murid Kristus, yang siap untuk menyangkal diri bahkan memikul salib. Di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita tidak putus asa, kita terus berharap kepada Tuhan. Kita percaya kekuatan, sukacita itu dari Roh Kudus. Saat kita hidup oleh Roh, saat kita hidup dengan standar kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan menggenapkan setiap rancangannya dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk kasih penyertaan-Mu, untuk firman Tuhan. Ajarkan kami hari ini untuk mengerti bahwa buah roh itu adalah akibat dari kami dipimpin oleh Roh Kudus. Di tengah-tengah kondisi dunia yang tidak semakin mudah ini, Tuhan, ajar kami untuk ada dalam standar kebenaran firman-Mu yang semakin dicoba dikaburkan oleh dunia ini, oleh si jahat. Tetapi kami percaya, saat kami berharap dan fokus kepada kerajaan surga, fokus kepada Tuhan Yesus, hidup kami tidak akan pernah goyah. Bahkan Tuhan, buat kami mengerti setiap panggilan yang Kau taruh dalam hidup kami. Sehingga walaupun segala sesuatunya tidak mengenakkan, tidak nyaman, mengerat daging kami, tetapi kami tetap berkata, tetaplah Engkau Allah yang menjadi bagian kami selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap kami, secara khusus gereja Tuhan di tempat ini, GPI Living Bread, biarlah tetap bersemangat, tetap fokus kepada Tuhan. Melalui setiap pandemi, melalui setiap kesulitan, justru kami menjadi semakin kuat. Karena iman percaya kami semakin teruji. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.